pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai update WordPress yang terbaru, yaitu WordPress 5.8. Kenapa update ini penting dan kenapa update ini wajib untuk Anda ketahui? Penasaran? Yuk, mari simak semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kananda Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas mengenai update terbaru WordPress 5.8. Apa aja yang penting dan apa aja yang wajib teman-teman ketahui. Yuk, langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, WordPress 5.8 ini dinamai dengan Tatum. Nah, apa itu Tatum? Saya juga nggak ngerti sebenarnya ya. Pemusik ya, saya nggak tahu sih, saya nggak kenal sebenarnya. Namanya Arthur Tatum Junior. Nah, WordPress 5.8 ini keluarnya tanggal 20 bulan 7 tahun 2021. Pas Hari Raya Idul Adha tahun 2021 ya, kemarin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas beberapa update terbaru dari WordPress 5.8 ini. Ada cukup banyak dan tidak semua akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan bahas yang penting-penting aja. Nah, yang pertama itu adalah mengelola widget dengan blog. Nah, bicara pengelolaan widget dengan blog, maka teman-teman harus juga tahu yang namanya full site editing. Jadi udah cukup lama WordPress itu mencanangkan akan hadirnya fitur pada WordPress yang disebut fitur full site editing. Artinya, dengan WordPress kita bisa mengedit semuanya, mulai dari konten, kemudian widget, kemudian footer, kemudian header, dan lain sebagainya. Semua bagiannya bisa diedit langsung oleh kita tanpa menyentuh kode sedikit pun. Nah, pada WordPress 5.8 ini ada satu langkah lebih maju menuju full site editing, yaitu widget editing. Nah, jadi fitur pada bagian widget udah bisa kita edit menggunakan Gutenberg. Oke, kita langsung masuk aja ya pada prakteknya. Nah, ini halaman widget. Nah, seperti teman-teman lihat ya, ini websitenya kanadakurniawan.com. Nah, ini widget. Kemudian teman-teman klik, yang muncul itu seperti ini. Nah, beda banget kan? Jauh beda dengan widget yang kita kenal selama ini. Nah, ini, jadi teman-teman bisa menambahkan berbagai blok Gutenberg yang udah ada. Tinggal dimasukin aja. Nah tinggal edit-edit. Udah bisa langsung kita gunakan ya. Apalagi kalau teman-teman pakai add-ons untuk blok Gutenberg-nya, itu juga bisa dimasukin. Nah, ini saya memasukkan salah satu blok Gutenberg yang berasal dari add-on. Nah, ini langsung bisa digunakan. Nah, oke, itu satu ya. Kemudian, pengaturan widget ini juga bisa dilakukan melalui customizer. Nah, ini pada bagian ini ya. Teman-teman bisa lihat, pada customizer teman-teman bisa masuk ke bagian widget. Kemudian, nah ini tinggal pilih widget yang ingin teman-teman edit. Nah, kemudian yang muncul adalah blok Gutenberg ya. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Nah, sama seperti tadi, teman-teman tinggal pilih, misalnya heading, tinggal dimasukin aja, image, dan lain sebagainya. Jadi keren banget ya. Jadi blok Gutenberg sekarang nggak hanya bisa mengedit konten, tapi juga bisa mengedit widget. Dan nantinya ketika full site editing itu udah bisa dilakukan, maka teman-teman bisa mengedit footer juga dan juga bisa mengedit header dan lain sebagainya. Oke, itu fitur yang pertama. Fitur kedua itu adalah ikhtisar struktur halaman. Nah, apa yang dimaksud ikhtisar struktur halaman? Nah, ini dia ya, ikhtisar struktur halaman. Dulunya ketika kita klik bagian yang ini, maka dia akan muncul seperti pop-up. Kemudian ketika kita klik bloknya, maka pop-up-nya menghilang. Nah, itu kan menyulitkan kan? Nah, kalau sekarang, ikhtisar struktur halamannya tetap muncul. Bahkan bisa teman-teman gunakan untuk memilih langsung ya. Misalnya ini image. Begitu teman-teman klik, nah itu langsung di-scroll ke bagian image-nya. Nah, keren banget kan? Nah, jadi akan sangat membantu. Jadi seperti teman-teman melakukan editing pada Corel dan Photoshop ya. Jadi bisa dipilih langsung. Menurut saya ini fitur yang powerful banget dan sangat membantu pekerjaan kita ketika melakukan editing halaman website. Oke, itu fitur yang kedua. Kita masuk ke fitur yang ketiga. Nah, fitur yang ketiga itu adalah block query loop. Nah, apa itu block query loop? Nah, ini dia. Coba teman-teman buat satu halaman baru atau satu post baru. Kemudian teman-teman scroll pada bagian blog.
kemudian cari bagian theme. Nah, ini akan ada blok-blok yang hubungannya dengan theme. Jadi teman-teman bisa masukin title, kemudian post content, kemudian post date. Nah, satu hal yang paling menarik itu adalah teman-teman bisa masukin query loop. Nah, ini dia. Nah, begitu dimasukin, itu langsung muncul berbagai post yang udah teman-teman buat. Nah, apa ini query loop? Jadi, dengan menggunakan blok ini, blok Gutenberg ini, teman-teman bisa membuat query sendiri. Nah, mungkin teman-teman yang nggak akrab dengan dunia developer mungkin nggak ngerti ya apa maksudnya. Tapi yang jelas teman-teman bisa bikin seperti, teman-teman bisa menampilkan daftar post dengan kategori tertentu. Teman-teman juga bisa menampilkan daftar post dengan tag tertentu. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman bisa bikin berbagai daftar post sesuai keinginan teman-teman. Satu hal yang harus teman-teman perhatikan, jadi begitu teman-teman melakukan edit pada query loop ini, teman-teman harus memunculkan ikhtisar struktur halamannya. Nah, begitu teman-teman ngeklik gitu ya, itu kan berubah ya. Coba teman-teman perhatikan bagian ininya, ini berubah ya. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan editing, maka pastikan pada ikhtisar struktur halamannya terpilih query loop. Nah, begitu diklik akan muncul icon seperti ini. Kemudian kalau teman-teman klik, nah maka muncul item per page, offset, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian sebelah kanan itu ada setting atau pengaturan yang lebih lengkap lagi. Nah, tinggal teman-teman pilih aja. Bisa kategorinya, bisa autornya, bisa keywordnya, dan lain sebagainya. Ini teman-teman uji coba aja ya. Memang kalau artikel teman-teman itu udah sampai ribuan atau sampai puluhan ribu ya, bakal agak lambat mungkin ya. Jadi, kalau teman-teman mau coba, jangan lakukan pada production site-nya. Lakukan di bagian staging dulu ya. Nah, selanjutnya fitur yang keempat itu adalah style image. Jadi, buat teman-teman yang suka melakukan editing pada image, itu akan banyak tambahan pilihan pada blok image. Nah, ini aja kalau teman-teman coba pilih image-nya, ini ada muncul beberapa pilihan yang baru. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini pada icon yang bundar ini, kalau teman-teman klik, nah ini akan muncul tampilan editing pada image-nya. Tinggal teman-teman klik. Nah, coba lihat perubahannya. Nah, keren kan? Nah, ini bisa diubah seperti ini, dan lain sebagainya. Tinggal teman-teman uji coba aja. Nah, ini bukan mengubah gambar aslinya ya. Jadi, ini hanya memberikan layer di atas gambar teman-teman. Jadi, gambar aslinya itu nggak berubah. Jangan khawatir. Oke? Nah, itu adalah fitur yang keempat. Nah, fitur yang kelima itu adalah hadirnya WebP. Nah, apa itu WebP? WebP itu adalah format gambar baru ya. Nggak baru-baru banget, tapi lumayan baru ketimbang JPEG dan lain sebagainya. Nah, apa keunggulan dari WebP ini? Kalau teman-teman lihat di Google, nah ini teman-teman cari di Google, maka keunggulan WebP itu ternyata ukurannya jauh lebih kecil daripada JPEG, atau PNG, atau format gambar yang lainnya. Khusus buat website yang belum dilakukan optimasi sama sekali, kalau teman-teman ganti dengan WebP saja, itu mungkin kecepatan websitenya bisa naik hingga 30% atau bahkan 40% ya. Khusus buat website yang belum dioptimasi. Efek dari WebP ini lumayan besar atau bisa dikatakan sangat besar untuk kecepatan website teman-teman. Silakan diuji coba buat teman-teman yang pengen coba. Siapkan dulu format gambar dalam WebP-nya, kemudian ganti seluruh gambar teman-teman yang berformat JPEG dengan gambar format WebP ini. Silakan bandingkan gitu ya, apakah JPEG lebih kecil atau WebP yang lebih kecil. Saya yakin ukurannya WebP jauh lebih kecil dari JPEG yang teman-teman gunakan. Oke, mungkin itu ya beberapa fitur yang saya rasa wajib teman-teman ketahui pada WordPress 5.8 ini. Memang nggak bisa kita bahas semuanya karena ada banyak juga, bahkan ada juga fitur-fitur yang khusus buat developer ya. Nah, oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program AKAD
Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.